Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, setelah beberapa hari tidak live saudaraku atau bikin video karena kita lagi bertugas ya ke daerah-daerah bersama dengan hambanya, Evangelis Effendi Usman, mulai dari Riau, Sumatera Utara, bahkan ke Pulau Nias. Beberapa lama kita di Pulau Nias, lanjut ke Aceh sahabat ya. Karena dari Pulau Nias itu bisa ke Aceh sahabat, ke Singkil dulu ya. Singkil itu mungkin Bapak Ibu Saudara banyak yang tahu di mana kasus banyak gereja kemarin di situ dibakar sahabat. Orang-orang Kristen digeruduk, dipersekusi. Nah saudara cari aja di internet atau di YouTube itu banyak beritanya sahabat. Bahkan media televisi pernah memuat itu ya. Nah itu di daerah Rimo, nama daerahnya sahabat, di Singkil, dan kita keliling-keliling di Aceh sahabat, pemberitaan kabar baik. Ya, selamat siang. Siapa yang hadir ini ya? Bentar saya pakai kacamata dulu, agak kurang nampak. Belum nggak pakai kacamata ini. Ini baru jelas. Oh, Ibu Natalia Satria Juventus, Porja Jupe. Ya, langsung saja sahabat ya. Saya akan bersuara mengenai kasus dari persekusi kepada orang Kristen di Padang sahabat. Ya, ini saya sapa dulu lah yang hadir ini. Jeremy Anyon, ya, Mentawai hadir. Wow, shalom Mentawai. Ya, puji Tuhan Pak Jeremy ya. Puji Tuhan, apa kabar Pak Jeremy? Sehat selalu, Tuhan berkati. Ya, Menak kunjungi korban musola yang roboh. Wah, itu yang begitu cepat sahabat ya. Ke musola roboh langsung cepat sekali sahabat. Tapi gereja digeruduk, orang Kristen dilarang beribadah, ya tak ada suara sahabat. Oke, kali ini kita bersuara. Oleh karena tak ada suara, kitalah orang Kristen yang bersuara sahabat. Karena itu adalah tugas kita ya. Selain memberitakan kabar baik, kita juga harus bersuara. Jadi kabar mengenai pengusiran pendeta Fatia Rodaci. Saudara boleh lihat ya nanti di beberapa media juga itu ada, bahkan sumbernya ini saya ambil dari channel Tamparagi sahabat. Nah, saya akan menanggapi mengenai hal ini. Bidadab, setelah rumah doa dirusak kini pendeta Fatiaro Daci diusir. Sungguh sangat luar biasa. Kita dengar dulu videonya sahabat. Majelis Mujahidin melakukan audiensi dengan Sekretaris DPRD Sumbar. Dalam pertemuan itu mereka menyatakan pengusiran secara adat terhadap pendeta Fatia Rodaci dari Ranah Minang, Sumatera Barat dalam waktu 14 kali 24 jam karena telah membuat kisruh dan menimbulkan fitnah terbesar di Sumatera Barat. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau lupa, ini adalah kelanjutan kasus kriminal pembubaran rumah doa GKSI di Padang Sarai yang melukai 2 orang anak kecil oleh para teroris. Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Forum Masyarakat Minang, Majelis Mujahidin, dan organisasi lainnya melakukan audiensi dengan anggota DPRD Sumbar di ruang khusus 1 gedung DPRD Sumbar. Audiensi ini diterima oleh Sekwan DPRD Sumbar, Mai Frizon. Pada audiensi tersebut, MTK menyampaikan bahwa pendirian rumah ibadah oleh pendeta Fatia Rodaci telah memicu kemarahan warga dan berujung kisruh serta pengerusakan rumah ibadah oleh warga Padang Sarai pada hari Minggu 27 Juni 2025 lalu. Mereka juga mengkritisi surat resmi anggota DPR RI asal Sulawesi Utara, Hilary Brigita Lasut, yang dinilai tidak menelaah kasus ini secara dalam dan adil, sehingga telah menimbulkan fitnah yang mendalam terhadap Sumatera Barat. Atas dasar itu, MTK bersama Forum Masyarakat Minang dan sejumlah organisasi lainnya menyatakan pengusiran secara adat terhadap pendeta Fatia Rodaci dari Ranah Minang, Sumatera Barat dalam waktu 14 kali 24 jam. Hukum adat ini diakui oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai lintas suku serta agama di wilayah Sumatera Barat. Pulsa, paket data, Bentar iklan sahabat ya. selalu ada harga murah di GoPay. Poin kita hari ini adalah seperti dari di mana terus jam 6
bersama pendeta Fatul Najib. Jadi dengan kasus kemarin itu kita cukup sangat terjatuh sekali kita di indah alasan. Karena orang luar menilai Sumatera Barat ini macam-macam, toleran, jahat, tidak tidak baiklah pada yang lain. Berarti itu kita tegaskan hari ini. Kita mengusir secara adat pendeta Fatul Najib. Itu ya, pendeta Fatul Najib bukan suku, bukan agama, tapi karena sosok personalnya. Tegas kita kepada kita hari ini seperti itu. Dan ini kita harapkan seluruh unsur pemerintahan, karena ini sudah terbuka sifatnya kepada Presiden, bahkan itu pada Gubernur dan seluruh unsur penegak hukum, mulai diperhatikan dan hormati keputusan adat ini untuk bisa didukung bersama. Seperti terulang lagi hal seperti ini. Ini sudah menunjukkan kita, kalau tidak ditegaskan, nanti akan terulang kembali yang seperti ini. Nanti itulah yang kita inginkan. Kita sudah lihat, dari pertama kita perhatikan, mereka mengatakan, bila mengatakan ya, kepada pemerintah, kepada publik, itu bukan gereja. Tetapi jemaatnya mengatakan itu gereja. Dan kita lihat kalau memang itu seperti gereja. Berarti dia berbohong pada siapa? Kepada jemaat. Kalau dia berbohong pada jemaatnya, berarti dia telah membohongi jemaatnya sendiri. Ya, terus apa urusanmu? Membohongi jemaatnya. Atau kalau dia berbohong pada pemerintah, berarti kan dia juga tidak bagus. Berbohong pada pemerintah, berbohong pada masyarakat. Kepada jemaat dikatakan itu gereja, kepada pemerintah dan masyarakat yang lain dikatakan itu bukan gereja. Ini kan Audiensi ini yang menjadi pertanyaan, terus apa urusan Bapak dan urusan adat Minang mengenai hal itu? Saya melihat ada beberapa video mereka menyatakan, oh itu orang luar. Loh, saudara kita umat muslim juga, saudaraku ya, mereka beribadah juga tidak hanya di masjid itu tok. Kayak saya dulu ya, waktu belum Kristen, di masjid sana saya tinggal di mana, sholatnya di mana, di luar daerah juga, sahabat. Memangnya ada peraturan di negara kita ini kalau kita di situ harus beribadahnya di situ. Justru umat muslim itu beribadah malah bisa di mana-mana, sahabat. Tidak hanya masjid di tempat dia berada. Tinggal di Sumbar, bisa juga ibadah di Medan sana. Salah? Tak salah, sahabat. Kenapa itu dipermasalahkan? Yang menjadi permasalahan lagi yang saya heran ya, mereka katakan ini sudah menjelekkan nama Minang. Justru, mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Justru Andalah yang sudah menjelekkan nama Minang. Seakan-akan Minang itu mengurusi agama lain. Mohon maaf saya sampaikan. Justru Anda membawa nama-nama Minang di sini, membuat seakan-akan adat Minang itu mengurusi agama lain. Ini kan jadi sangat kacau, sahabat. Sangat kacau begitu. Apakah adat Minang itu mengurusi agama lain? Menggeruduk tempat ibadah agama lain? Ini kan jadi jelek nama Minang di luar sana. Jadi jelek, sahabat. Kalau mereka katakan ini berdasarkan adat. Justru mereka mempermalukan agamanya sendiri dan mempermalukan adat Minang. Sehingga orang berpikiran macam-macam tentang orang Minang. Nah, ini seharusnya, apa salahnya Anda ngomong begini? Benar, kami salah. Udah, secara agama, ya agama ini adalah sesuatu jembatan untuk membuat orang hidup damai. Kami malu, ini kesalahan oknum. Wah, orang pasti bilang gini, wow luar biasa orang Minang. Luar biasa Islam. Angkat jempol kalau penjelasan Anda begitu. Tetapi melalui beberapa video yang saya tonton, mereka terus berdalih ingin disebut toleransi. Di mana letaknya toleransi ketika ada orang beribadah dilempari kacanya, anak-anak dipersekusi. Karena ada videonya itu anak-anak sampai menangis-menangis, sahabat. Di mana letak toleransinya itu? Apakah itu toleransi? Di mana letak toleransinya itu coba? Setelah menggeruduk orang beribadah, ingin dianggap toleransi. Di mana letak toleransinya? Seharusnya malu. Apalagi membawa adat Minang. Jujur, banyak teman saya orang Minang, sahabat. Bahkan saya sangat fasih sekali berbahasa Minang. Mbak, kabajo, rancak gini. Pasti saya berbahasa Minang, sahabat. Iya. Waktu saya pelayanan ke Nias, saudara tahu, di Gunung Stoli itu banyak sekali orang Padang. Di Gunung Stoli itu, sahabat. Mereka melakukan aktivitas ibadah di situ. Apakah itu ada izinnya? Di Gunung Stoli banyak sekali orang Minang, sahabat.
Dan ketika kita bertanya tentang hal itu, mereka berkata malu. Bahkan orang Minang sendiri mengejek sukunya, sahabat. "Buek malu je itu bang," katanya. "Awak di perantau kok aman-aman jinya," katanya. "Kita di perantauan ini aman-aman saja. Tetapi orang di kampung tuh buek malu," katanya. "Nggak pernah awak ditanya-tanya izin di Pulau Nia sini," katanya. "Izin ngaji, izin azan," katanya. Pernah nggak orang Kristen nanya izin azan? Tak pernah, sahabat. Saudara jalan ke Parapat, Danau Toba. Parapat, Danau Toba. Begitu saudara dari Siantar, yang saudara temukan pertama itu masjid. Setelah itu di tengah kota, orang Padang itu semua, sahabat. Banyak sekali. Hitung rumah makannya berapa. Padang itu, sahabat. Pernahkah diganggu? Enggak. Malam-malam mereka bentangkan tikar di toko mereka itu ya. Mereka bikin pengajian. Mereka bikin wiritan di situ, sahabat. Apakah itu ada izinnya? Tak ada, sahabat. Dan orang Kristen tahu. Negara kita ini negara Pancasila. Negara Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang anehnya dari video ini, yang saya tonton secara seluruh, sahabat ya. Mereka berkata sesuai dengan keputusan SK Menteri katanya. Mengenai peraturan ibadah. Kenapa orang-orang ini tidak pernah membawa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. SK2 Menteri itu munculnya di zaman SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita dulu. Lebih tua mana daripada UUD 1945? Lebih tua 1945 lah, sahabat. Dan itu tidak bisa membatalkan dengan SK-SK Menteri. UUD itu, sahabat. Nih saya bacakan ya. Kenapa orang-orang intoleran nggak pernah membaca ini? Mereka tidak pernah merujuk ke sini. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara saja menjamin. Mohon maaf, kenapa adat Minang kok keberatan? Apa saudara kita di sana ini mengurusi agama lain, ibadah agama lain? Ini menjadi pertanyaan, apakah sekarang ini adat Minang sudah mengurusi agama lain untuk beribadah? Sehingga mereka membawa-bawa nama adat mereka untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Ini kan jadi jelek, sahabat. Nama adat Minang di berbagai suku. Sehingga orang bertanya-tanya ketika orang Padang berada di daerah Kristen. Mereka bertanya, kenapa kami dipersekusi di kampung Anda? Itu yang terjadi. Sehingga orang-orang Padang yang merantau itu mengejek-ejek, menghina-hina sukunya sendiri. Kami ini orang Minang kadang-kadang jadi malu, Pak, katanya. Apalagi kita Islam, bawa-bawa nama Islam lagi. Kami di sini aman, Pak, toleransi. Seharusnya ya. Kalau benar Anda toleransi, ketika melihat gereja tidak ada izinnya, Anda keluarkan izin. Itu baru benar. Anda tolong, Anda bantu. Itulah gunanya Anda beragama. Iya. Kalau Anda ingin menjunjung adat Minang ini, orang hormat, orang terpesona dengan adat Minang ini, Anda gunakan adat Minang ini untuk menolong orang beribadah. Tak ada izinnya. Yuk kita bersama-sama. Gimana caranya ini supaya ada izinnya? Anda harus merujuk ke UUD 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayo. Islam agama rahmatan lil alamin. Gimana caranya ini? Kita bantu, kita tolong. Karena kita ini harus bersama-sama. Karena orang Padang juga banyak di sana, Pak. Aman sentosa hidupnya. Seharusnya kita ini sebagai orang Indonesia yang hobinya, yang sukanya itu merantau, harus saling tolong menolong. Seharusnya kan begitu. Contoh kayak di Tanah Batak itu, sahabat. Bukan hanya izin gereja saja, bukan hanya izin masjid yang pernah dikeluarkan, tetapi apa? Membangunkan masjid. Pernah saya upload videonya, sahabat. Bagaimana di Tanah Batak orang Kristen bahkan gereja bukan hanya izin, sahabat, tetapi membangunkan masjid untuk umat Islam. Cari video saya di bawah ada, sahabat.
Di daerah timur sana juga ada begitu. Banyak sahabat. Di Sulawesi, di Papua. Itu kan pernah itu masuk TV sahabat. Masjid-masjid yang dibangun oleh non-muslim. Orang-orang Kristen. Di Tanah Bata itu. Ada berapa masjid dibangun oleh orang Kristen. Mereka melihat orang Islam mau beribadah. Tak ada tempat ibadahnya sahabat. Bukan hanya izin tetapi masjidnya dibangunkan. Sanggup gak Anda seperti itu? Saya yakin tak sanggup. Jangan hanya ngomong toleransi tanpa praktek. Ngomong toleransi, kami tidak ingin suku kami atau agama kami dicap intoleransi. Nah, tetapi prakteknya mana? Kalau toleransi itu justru membantu orang lagi kesusahan. Meskipun itu Buddha, Hindu. Dibantu. Seharusnya Anda berkata, secara undang-undang negara ini menjamin loh. Kenapa sekarang muncul SK2 Menteri ini? Inilah yang tidak benar. Kita bantu Pak, kita tolong. Itu baru benar sahabat. Saudara lihat live saya di Gunung Stoli, di Pulau Nias itu sahabat. Waktu kita live, ada nggak suara azan? Kan kedengaran itu suara azan sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdampingan dengan gereja. Apakah itu setiap mereka azan bikin izin dulu? Adakah izin? Tak ada sahabat. Bahkan orang Minang yang kita tanya itu. Kita Pak saking malunya katanya. Saking malunya kita Pak. Sampai kita merasa diri kita oke lah. Selama ini kita tak pernah izin-izin. Sekali ini kita bikin izinlah kepada orang Kristen. Kepada pendeta sekitar sini. Apa jawab orang Kristen? Masa mau beribadah izin Pak? Izin kepada yang di atas saja katanya. Kan tidak pantas Bapak mau beribadah kepada Tuhan, izinnya kepada manusia. Izinnya kepada manusia. Kan tidak masuk akal sahabat. Silakan Bapak mau beribadah. Tahu juga yang Bapak lakukan bukan kumpulan-kumpulan orang mau main slot, mau main judi sabung ayam, kan enggak. Demikian juga yang di Padang ini. Kenapa digeruduk itu? Apakah Bapak Daci ini bikin kumpulan orang tempat-tempat mesum, orang mau sabung ayam? Kan tidak sahabat. Kecuali organisasi adat Minang dan apa tadi katanya? Mujahid Sumatera Barat itu ya. Organisasi Mujahid Sumatera Barat. Menggeruduk tempat-tempat yang enggak benar. Karena tidak sesuai dengan adat Minang. Karena tidak sesuai dengan ini. Itu baru orang, wah hebat ini. Kan gitu sahabat ya. Ini baru luar biasa. Orang akan kagum sahabat. Tetapi ini berbicara agama, sensitif loh. Apalagi yang kalian ganggu adalah agama. Ini sensitif. Ketika, mohon maaf, Anda bawa adat Minang, ini kan mencoreng adat Minang itu sendiri. Sehingga orang jadi semakin negatif lah. Padahal kan tidak begitu juga Minang sahabat. Banyak teman saya orang Minang baik-baik kok. Tapi mereka bawa adat Minang itu dengan alasan tidak sesuai adat. Ini kan sudah sangat konyol. Justru mereka merendahkan budaya Minang. Kita tonton lagi sahabat. Ya, mohon maaf mungkin ini menyakitkan bagi Anda ya. Sangat menyakitkan. Karena kita kalau bersuara begini dianggap telah menyerang agama mereka. Padahal yang kita bela saudaraku adalah kepercayaan kita. Kan sungguh aneh. Suara begini dianggap menyerang loh. Dianggap sudah menista agama mereka. Meskipun kita diganggu terus kita bersuara. Kita beribadah diseruduk terus bersuara. Dianggap telah merendahkan agama. Coba kita berpikir cerdas. Kita berpikir cerdas. Cobalah berpikir secara kemanusiaan. Kan saudara-saudara sendiri yang sering ngomong kemanusiaan. Bela Palestina dengan alasan kemanusiaan. Ustaz Abdul Somad ngomong, tidak perlu menjadi Islam untuk membela Palestina. Cukup Anda punya kemanusiaan saja. Terus di mana letak kemanusiaannya begini? Setelah kejadian ini, adakah dikeluarkan langsung izin kepada gereja yang digeruduk itu? Ini menjadi pertanyaan, sahabat. Sebagai orang yang beragama, tugas agama itu menolong orang. Membantu orang itulah agama, sahabat. Bukan mengganggu orang, bukan mengganggu, membantu.
Itulah tugas agama. Harusnya Anda lihat ada gereja di Padang, mereka kesulitan. Bantu dong kalau memang Anda toleransi. Bantu. Karena yang dilakukan mereka itu bukan untuk melakukan kumpulan-kumpulan sabung ayam, mesum, bukan. Untuk mereka lebih baik setelah mereka pulang ibadah, mengharapkan setelah mereka pulang ibadah ke gereja, dikotbahi oleh pendeta, pulang-pulang tak mencuri lagi. Yang dulu tukang selingkuh, pergi ke gereja, setelah dengar ayat Alkitab dibacakan, pulang-pulang tak selingkuh lagi. Yang baiknya sudah kumpulan-kumpulan untuk mengubah kehidupan orang. Kenapa ini menjadi permasalahan? Kecuali terbukti gereja tersebut, setelah orang beribadah ke gereja tersebut, oh langsung pulang-pulang bawa rangsel, isinya adalah mercon raksasa, terus ledakan tempat ibadah, vihara, masjid umpamanya langsung. Itu baru Anda sangat pantas menggeruduk tempat ibadah itu. Tapi Kristen tak ada begitu. Belum pernah saya tengok ada pendeta atau gereja setelah jemaat beribadah pulang-pulang bawa rangsel. Isinya apa? Mercon raksasa. Langsung gunuh diri di tempat ibadah agama lain. Belum pernah, kecuali yang begitu ya. Itu baru. Juga diisi dengan pernyataan sikap masyarakat Ranah Minang bertanggal 2 September 2025. Sementara itu, pihak DPRD Sumbar akan mengagendakan pertemuan ini ke dalam Bamus untuk dijadwalkan kembali pada... Nah ini sungguh sangat miris. Mereka terus bawa-bawa adat Minang dalam video ini. Aku heran sahabat. Sehingga akan timbul pikiran negatif kepada saudara kita orang Minang. Iya. Udah banyak hal-hal yang dibangun, hal-hal negatif tentang Minang ini sahabat. Mereka bawa-bawa lagi hal begini sesuai adat Minang. Ini kan menjadi konyol sahabat. Apa iya adat Minang itu menggeruduk orang yang tidak seagama dengan dia, mengurusi izin gereja, mengurusi orang beribadah. Setahu saya adat itu mengurusi adat. Setahu saya ya. Tidak pernah adat itu mengurusi agama lain. Tempat ibadah agama lain. Nggak pernah. Ya adat ngurusi adat. Bagaimana kita cara beradat. Pernikahan secara adat. Macam-macam kehidupan secara adat. Supaya apa? Supaya kita disebut beradat. Kan malu kita. Tak beradat kau kata orang. Kan malu kita. Itu gunanya adat sahabat. Dan adat harus berbeda dengan agama. Itu harus dipisahkan. Adat-adat, agama-agama. Tak bisa dicampur baurkan itu sahabat. Adat bercampur baur dengan agama. Ya adat ya adat. Belum lagi isu-isu di luar sana kan. Ada orang berkata kalau kita keluar dari Islam. Orang Minang keluar dari Islam, diusir dari kampungnya. Ini orang sudah berpikiran negatif loh. Kenapa? Ya, saya lihat loh di Pulau Nias itu. Mualaf tak pernah diusir. Di Mentawai saja. Tak pernah saya lihat mualaf diusir sahabat. Di Mentawai itu. Di Mentawai itu sahabat. Di tengah kota itu. Orang Padang banyak di situ. Rumah makan Padang, orang Padang. Bukan hanya jualan saja sahabat. Tapi mereka juga bikin ibadah-ibadah. Nggak bolehlah egois. Kalau Anda disayang di perantauan, berusahalah menyayangi perantau yang datang ke kampung Anda. Kalau Anda dihargai di perantauan, ketika Anda merantau, dihormati, dihargai, berusahalah menghargai, menghormati para perantau yang datang ke kampung Anda. Kecuali Anda tak pernah merantau, suku Anda tak pernah merantau, diam di tempat terus. Itu masih bisalah kita ini ya. Masih bisalah kita kita berpikir positif lah. Sama kayak di Riau ini ada suku Ocu sahabat ya. Suku Ocu ini saya belum pernah di mana-mana mereka merantau. Paling mereka merantau ke Sumatera Barat, ke Batam gitu ya. Ini suku Ocu sahabat. Saya pintar sekali bahasa Ocu sahabat ya. Ini Melayu Ocu ini. Nah, memang tak ada gereja di Air Tiris itu, tak ada gereja di mana di kota Kampar itu tak ada gereja saudaraku. Kadang-kadang kalau mereka melarang gereja kita masih inilah maklum gitu sahabat ya. Karena apa? Mereka ini jarang merantau, tak pernah merantau sahabat. Tetapi suku-suku yang kerjanya merantau sangat tidak pantas melakukan hal-hal seperti ini.
Sama kayak di Aceh. Di Aceh itu tak boleh egois lah. Tak boleh. Karena Anda juga perantau. Anda merantau. Apakah Anda merantau di daerah-daerah yang muslim saja? Tidak, banyak sekali di daerah non-muslim orang Aceh. Bikin mie Aceh, bikin usaha ini segala macam. Nah, setelah mereka bikin rumah makan, di dalamnya ada musola. Coba itu kalau sempat ada orang Kristen yang pikiran pici, itu ditanyai. Apa maksud ini bikin-bikin tempat ibadah di sini? Rumah makan ya rumah makan lah. Ngapain di dalamnya ada tempat-tempat ibadah? Kan bisa orang berpikiran, mana izinnya ini katanya. Apalah kalau kita pikir. Saya katakan tadi sahabat. Di Tanah Batak itu banyak sekali. Apalagi di pusat-pusat kotanya itu. Banyak sekali saudara kita orang Minang. Di Siborong-Borong, di Sidikalang, di mana? Di Tarutung. Di Parapat itu sahabat ya, lebih banyak makanan saudara kita orang Padang, orang Minang dibanding makanan khas Batak. Padahal itu kan daerah orang Kristen, orang Batak semua di situ. Coba saudara di kota Parapat itu, bentar-bentar saudara kan temukan hampir semua itu sahabat, bisa berdekat-dekatan itu. Rumah makan Singgalang, rumah makan khas Padang, rumah makan Bukit Tinggi, itu bisa dekat rumah makan Batak. Coba cek di Parapat itu. Paling ya ada satu di sebelah rumah makan Singgalang itu ya, di kota Parapat ada di sebelahnya itu apa? Rumah makan khas Batak. Memang jual babi dia, babi panggang. Cuman itu baru di depannya itu ada mie pangsit Saroha. Nah, depan itu saya suka makan itu sahabat. Saya promosikan sedikit. Kalau saya ke Parapat sering singgah ke situ makan mihun goreng babi. Aduh enak sekali. Iya. Coba di kota Parapat itu bentar bisa berdekat-dekatan itu sahabat. Orang Padang itu semua. Malam-malam nanti mereka bikin apa? Nah, mereka tutup, mereka buka itu apa? Pintu rukonya lebar-lebar. Nah, mereka bentangkan tikar di dalam ruko itu. Nah, mereka pengajian di situ. Entah wiritan, entah apa kan gitu, tahlilan nggak tahu kita sahabat. Apakah itu pernah ditanyain izinnya? Tak pernah. Di Mentawai itu sahabat. Saking banyaknya orang Padang sampai orang Mentawai itu bahasa Padang di situ, bahasa Minang sahabat. Mentawai itu kan daerah Kristen itu, bahasa Minang sahabat. Orang-orang Mentawai bahasa Minang karena apa? Sudah banyak mereka di situ, di tengah kota itu. Demikian juga waktu kita ke Gunung Stoli, Pulau Nias. Bentar-bentar saudara, saya kan jalan kaki juga situ ya. Sekalian menjumpai para mualaf-mualaf kita jalan kaki, kadang kita temui orang-orang itu juga, bertanya juga kepada mereka kenapa kejadian di Sumatera Barat begitu. Bentar-bentar kita aja, aduh mudah sekali ada yang mereka jualan apa namanya kayak serba 6.000 begitu ya. Macam-macam saudaraku di kota Gunung Stoli itu. Tetapi pernah nggak kejadian seperti di Sumatera Barat ini? Seperti ada ada video itu ya, ku gorok nanti kau katanya di Sumatera Barat. Cek di video saya ada itu. Bagaimana orang Kristen, orang Nias itu diancam mau digorok sahabat Sumatera Barat karena mereka beribadah. Nggak boleh kita egois begitu sahabat. Saya percaya sih orang Minang sangat menjunjung kerukunan. Tetapi dalam hal ini ya jujur saya bilang cukup miris saya. Mereka bawa-bawa adat Minang untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Kan cukup aneh sahabat. Saya tidak menjelekkan orang Minang. Nan tulang saya orang Minang sahabat. Keluarga saya banyak orang Minang. Iya. Udah bagus kan adat Minang. Tapi mereka bawa demi adat Minang. Kan aku bingung mendengar itu sahabat. Apa iya sejak kapan lah adat Minang mengurusi tempat ibadah agama lain, saya pikir begitu. Akan mengagendakan pertemuan ini ke dalam Bamus untuk dijadwalkan kembali pada pertemuan selanjutnya dengan anggota DPRD Sumatera Barat. Seperti yang kita dengar, Pendeta Fathiaro Daci diusir. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pendeta Fathiaro Daci setelah peristiwa perusakan itu terjadi? Mari kita lihat bersama. Inovasi baru, set gigi atas dan bawah untuk... Saudara yang terkasih, kalau saudara tonton video ini, di sini bagaimana Pak Daci Pendeta Fathiaro Daci ini saudaraku ya, ketika gerejanya digeruduk dan pelaku-pelaku ini ditangkap oleh kepolisian, dia berkata ampunilah mereka. Dia memohon kepada pihak kepolisian agar orang yang dilepaskan. Dia berkata
Ya mungkin mereka emosi Pak sesaat, tetapi saya mengampuni, lepaskan mereka. Masih memohon pelaku yang menggeruduk gerejanya supaya dilepaskan. Luar biasa, merinding saya melihat sahabat. Luar biasa hamba Tuhan ini, wah saya pikir. Dia masih memaafkan, meminta pelakunya dilepaskan. Wow. Kasih itu benar-benar dia jalankan ya. Salut saya, luar biasa. Mantap Pak Daci, mantap luar biasa. Tunjukkan terus terang itu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Balas. Tunjukkan bahwa Kristen itu terlihat dari buahnya. Matius 7. Kalau saudara baca itu jelas dikatakan. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus. Guru, bagaimana kami mengetahui ajaran sesat dan nabi palsu? Kata murid-murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Guru, bagaimana kami mengetahui ajaran sesat dan nabi palsu? Apa kata Tuhan Yesus? Lihat dari buahnya. Lihat dari kelakuannya. Sangat simpel saudaraku. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jawaban Tuhan Yesus itu sangat mencambuk kita sahabat. Lihat dari buahnya. Lihat dari kelakuannya. Kamu akan tahu mana ajaran nabi palsu dan ajaran sesat. Lihat saudara. Nih saya bacakan ya. Ini berkali-kali saya baca ini sahabat ya. Matius 7. Saya suka sekali membaca ini karena simple Tuhan Yesus menjelaskan ya. Lihat sahabat ya. Matius 7 ini. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lihat buahnya sahabat. Itu simple ajaran Tuhan. Yang dilakukan Bapak Daci ini luar biasa. Dia tunjukkan buah kekristenan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dia berkata supaya orang-orang itu dilepaskan. Lihat, tonton videonya sampai habis sahabat ya. Di channel Tanpa Ragi ini. Mari kita lihat bersama. Terjadinya sebelum saya kasihi langsung. Apalagi hari-hari yang melakukan kemarin itu yang namanya emosional, ditutup-tutup dan sebagainya. Sebagai orang tua saya dan ada Pak Kasat di sini, betul-betul saya memohon kepada Pak Polisi supaya itu dibebaskan. Tapi itu bukan wewenang saya, hanya memohon untuk berwenang pihak bisa untuk melakukan hal tersebut. Tapi supaya Bapak-Bapak tahu juga bahwa saya menyatakan itu keadaan seperti itu. Sedikit sebagai anak kepada... Luar biasa ya, keren. Ini saudaraku, dari buahnya. Luar biasa. Salut saya sahabat. Keren sekali penjelasan Bapak Daci ini di hadapan orang-orang ramai sahabat. Dia sampaikan lagi firman Tuhan. Kasihilah musuhmu katanya. Saya memohon kepada pihak kepolisian supaya mereka dibebaskan. Mungkin itu hanya emosi sesaat. Dia ampuni sahabat. Bukan dia balas kepada kita warga Nias. Lakukanlah di Pulau Nias sana pembalasan. Tidak. Kenapa kita juga keliling-keliling? Kita juga akan meredakan ini sahabat. Makanya saya dengan Effendi Usman keliling. Kita takut nanti ada yang ya belum paham Alkitab. Mereka ingin balas. Ya kan? Jadi rusuh bangsa ini sahabat. Nah, kita nasihati juga yang Kristen. Bahkan ada yang Kristen gimana ini bang? Apa kita lakukan pembalasan juga di Pulau Nias ini? Jangan. Saya bersyukur saudaraku. Mereka masih hormat ya. Masih mendengar suara apologet. Mereka bertanya-tanya kepada kita. Gimana menurut Bang Pendi dengan Bang JDP mengenai hal-hal ini? Kita kasih penjelasan. Jangan berdoa buat mereka ajaran Tuhan Yesus. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan balas. Doakan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita beritakan kabar baik buat mereka. Saya percaya Sumatera Barat akan dilawat oleh Tuhan. Lewat keadaan begini. Karena saya melihat itu sahabat. Sumatera Barat akan dilawat oleh Tuhan. Kalau mereka tunjukkan terus hal-hal intoleransi ini. Percaya sama saya sahabat. Orang tidak akan mau mengikuti sebuah agama kalau menunjukkan intoleransi.
Tidak mau. Orang semakin cerdas sekarang. Ini zaman internet, zaman keterbukaan. Beda sama zaman batu, sahabat. Zaman dahulu, mana kerajaan yang menang perang itu yang diikuti agamanya. Zaman dahulu. Kalau sekarang, mana agama yang berlomba-lomba menunjukkan akhlak yang baik itu yang diikuti orang. Makanya jangan heran. Di Korea, di Afrika itu sahabat ya. Di Afrika. Afrika sekarang sudah mayoritas Kristen. Cek itu datanya. Dulu hanya 15-20% di benua Afrika orang Kristen. Tetapi karena sering di sana perang agama, sama mereka habisi nyawa, orang Kristen digeruduk, dipersekusi, sering kejadian di benua Afrika, sahabat. Luar biasa lawatan Tuhan. Bahkan organisasi-organisasi mujahid yang ada di sana bertobat terima Yesus di Afrika. Makanya saudara cek data di situ. Orang Kristen di benua Afrika sudah 51%, 50% koma sekian, hampir 51%. 49% Islam dan agama lain. Ternyata saudaraku, buah itu menghasilkan hal yang baik. Iya. Kalau ada orang berkata, adakah di zaman modern ini negara yang diubahkan Tuhan menjadi persatuan? Ada. Salah satu benua Afrika. Kedua Korea Selatan. Cina juga saudaraku. Sekarang ini lagi luar biasa. Cina. Hong Kong itu dulu saudaraku minoritas Kristen sahabat. Tapi zaman kerajaan apa itu? Orang Kristen sering dipersekusi. Sekarang di sana Kristen sudah mayoritas. Lihat kemajuan sebuah negaranya. Luar biasa. Korea Selatan juga maju sekali sekarang sahabat. Iya. Saya percaya benua Afrika yang selama ini dianggap benua yang terbelakang oleh orang-orang. Akan Tuhan angkat itu. Orang Kristen bertumbuh. Iya. Saya lihat ada videonya ya. Bagaimana ulama-ulama di Afrika. Karena sudah banyak masjid kosong sahabat. Banyak sekali orang murtad masuk Kristen. Iya saudaraku. Karena kisruh terus kan di sana. Dulu ya. Banyak sekali. Sampai ulama-ulama. Tak ada lagi jemaahnya. Masuk Kristen. Serahkan diri dan dibaptis. Wow. Itu saudaraku. Zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu iya. Pamannya mau pergi ke pulau sana. Perangi. Kita taklukkan daerah tersebut. Kita jadi raja di sana. Kita agamanya Islam, Hindu, Buddha atau apapun. Rakyat pun manut saudaraku. Ikut kita. Agama raja diikutin oleh orang. Makanya zaman dahulu sistem dakwah atau sistem pemberitaan kabar baik itu. Ya bagaimana memberitakan kabar baik kepada raja. Kalau udah rajanya percaya, itu rakyatnya semua ikut. Tetapi zaman sekarang tidak bisa seperti itu. Jangan kita lakukan lagi seperti dahulu sahabat. Cara-cara kekerasan, nangkap orang, geruduk orang, justru itu mempermalukan agama kita. Coba seandainya Kristen. Kristen ini paling banyak menangkapi orang. Asal dibahas agamanya ditangkap, asal dibahas Alkitab ditangkap, dipenjarakan. Akhirnya apa? Kata orang, Kristenlah paling banyak memenjarakan orang. Malu Kristen itu sahabat, malu kita. Saya pun malu. Sempat ada orang berkata, agama Kristen adalah agama yang paling banyak memenjarakan orang karena dibahas agamanya. Malu sekali kita. Untunglah Kristen tidak seperti itu. Sekarang apa kata orang? Mereka paling banyak memenjarakan orang. Asal dibahas agama ini penjarakan. Akhirnya apa? Dicap orang, agama ini paling banyak memenjarakan orang. Apa enggak malu? Itu di zaman sekarang sahabat. Penilaian orang berbalik seperti penilaian orang zaman dahulu. Makanya cara-cara pemberitaan kabar baik zaman dahulu itu berbeda jauh dengan zaman sekarang. Karena apa? Orang sekarang udah cerdas, semua orang udah sekolah sahabat. Semua orang udah kuliah S1 sekarang, semua orang. Mereka melek internet. Mereka bisa melihat bagaimana keadaan dunia. Iya kan? Zaman keterbukaan. Meskipun kita tidak ada di Amerika, kita bisa melihat bagaimana sih di Amerika. Kita tahu, buka YouTube, cari. Bagaimana di Las Vegas, kita tahu, kita lihat. Itu zaman keterbukaan saudaraku. Kita bisa lihat. Nah, kemarin kami ke Pulau Nias, bawa kendaraan. Kita bingung. Apa bisa kendaraan ini dibawa? Kita cari di YouTube. Kita tahu sahabat. Itu zaman internet. Kalau dulu tak bisa begitu.
Cari di YouTube, oh ternyata kendaraan bisa dibawa ke Pulau Nias. Karena ada yang kita bawa, jadi kita harus membawa kendaraan sahabat. Karena ada yang kita bawa. Nah, tak bisa cari. Itu hebatnya. Bahkan saudara sekarang tak perlu lagi nanya-nanya orang di mana alamat Sianu mau ke suatu tempat. Pakai Google Maps, lihat, Sherlock, dapat. Kalau dulu kan, wah, susah. Itulah. Makanya kekristenan harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Kok nggak tertinggal jadi kadrun juga kita lama-lama, sahabat. Tunjukkan terus akhlak baik, tunjukkan terus. Bagi saudara yang di daerah-daerah Kristen mendengar hal ini, jangan cepat kepanasan. Jangan sama seperti mereka. Kalau sama kita, tak ada bedanya kita seperti mereka. Yang saudara lakukan apa? Beritakan kabar baik. Sesekali bertanya kepada mereka. Kita di Pulau Nias bertanya, tahu Pak kabar tentang di Padang itu Pak digeruduk orang Kristen? Ya tahu Pak, malu sampai dia ngomong, sudah ngomong jorok, pantek memang itu. Iya saudaraku, ngomong jorok sampai kita, jangan Pak, jangan ngomong jorok Pak, kita bilang. Iya saudaraku, dimaki-maki sukunya, agamanya pun dimaki-maki sendiri, padahal dia Islam. Kenapa? Mereka merasakan bagaimana tinggal di daerah Kristen itu saudaraku. Mereka dihormati, tak pernah ditanya izin-izin. Itu yang mereka heran sahabat. Sampai ada yang saya saksikan tadi kan. Sampai mereka merasa minder. Karena di kampung mereka ditanya izin-izin orang Kristen beribadah. Ah, malu kita supaya seimbang lah, kita juga minta izin lah sama orang Kristen di sini. Apa kata orang Kristen? Namanya orang beribadah ngapain minta izin kepada manusia? Minta izin kepada Tuhannya. Pulang-pulang mereka kagum sahabat. Itulah cikal bakal, tanda-tanda orang murtad. Kalau sudah mulai kagum dengan Kristen itu sahabat, itu dipikiri lama-lama kayak saya dulu. Memang tidak langsung sahabat. Lama-lama itu bisa sampai 5 tahun sampai 10 tahun loh. Lama sekali memang prosesnya. Kenapa lama sekali? Karena kita ini sudah lama sekali didoktrin. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Sungguhnya Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak beranakkan. Nah, kita sudah berpikir situ bahwa orang Kristen itu beranak Tuhannya. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita. Apakah kita mau Kristen ini tertanam kuat-kuat bahwa Tuhan orang Kristen itu kafir, Tuhan orang Kristen itu patung. Di gereja orang berbuat mesum, orang beribadah mau mesumnya itu sama pendetanya. Udah begitu sahabat. Orang Kristen Tuhannya manusia. Ini yang susah dikikis, makanya butuh proses sangat lama. Saya sangat lama sekali. Putuskan itu. Putuskan cukup lama sekali. Nah demikian juga orang-orang itu sahabat. Mulai kagum dia. Jangan salahkan orang Kristen. Kok bisa kagum sama Kristen? Yang saudara salahkan. Kenapa orang bawa-bawa agama menggeruduk tempat ibadah agama lain? Apalagi bawa-bawa budaya, bawa-bawa adat. Ini yang perlu dipertanyakan. Coba kalau adat Batak itu mengganggu masjid. Kami dari budaya Batak mengganggu masjid, menggeruduk masjid. Agak malu orang Batak sahabat. Atau orang Nias kan gitu kan. Malulah. Jadi seakan-akan orang Nias atau orang Batak itu budayanya itu menggeruduk masjid. Seakan-akan kan begitu jadinya. Orang jadi berpikiran negatif di luar sana. Jangan-jangan budaya Nias tukang geruduk ibadah. Kan jadi begitu. Jangan-jangan budaya Batak tukang geruduk ibadah. Kan jadi begitu pikiran orang. Makanya hati-hati kita bawa adat kita, bawa suku kita, bawa agama kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau orang Minang tadinya ya bikin klarifikasi. Ini adalah oknum. Sebenarnya Minang tidak seperti itu. Kita menebus kesalahan kita. Karena kita sudah dipermalukan dengan oknum-oknum itu. Alhamdulillah pelaku-pelakunya sudah ditangkap oleh kepolisian. Karena kita merasa bersalah. Agama kita agama rahmatan lil alamin. Islam menjunjung tinggi perdamaian. Adat Minang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Maka kami sebagai ketua adat Minang, organisasi adat Minang, akan siap membantu Pak Daci untuk izin ibadah mereka. Wah, orang jadi lupa saudaraku. Orang jadi lupa apa yang terjadi di hal lalu. Jadi lupa. Orang yang berkata beginilah Minang, begini terhapus, pupus semua sahabat. Ternyata tidak begitu.
Mereka berikan klarifikasi yang begitu keren. Karena kita negara Pancasila, negara undang dasar. Apalagi suku Minang itu menjunjung tinggi keberagaman, perbedaan. Kita akan tolong Pak Daci. Karena kita kasihan melihat Pak Daci. Kok bisa tak ada izin ibadahnya? Padahal yang dia lakukan hal yang baik. Orang mau beribadah kok dipersulit izinnya. Kami organisasi adat Minang siap membantu menolong Pak Daci. Wah, itu keren banget itu. Tapi yang ditunjukkan ya ini video yang tadi. Saya cukup miris sahabat ya. Iya, malu sebenarnya menyatakan hal seperti itu. Di zaman internet ini malu saudaraku. Karena apa yang mereka nyatakan itu ada videonya. Ada videonya ditonton oleh banyak orang. Medan surat resmi anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan peraturan bersama Tempurung BBM 2 Menteri nomor 8 tahun 2006 dari Menteri Dalam Negeri dan Perhubungan di Sumatera Barat. Pelanggaran peraturan bersama Tempurung BBM 2 Menteri nomor 8 tahun 2006 dari Menteri Dalam Negeri dan nomor 9 tahun 2006 dari Menteri Agama tentang pendirian rumah ibadah oleh pendeta Patiro Daci sehingga memicu kemarahan warga setempat dan berujung kisruh Cobalah. pengerusakan rumah ibadah oleh warga Memicu kemarahan warga setempat. Orang beribadah kok bisa memicu kemarahan warga setempat. Kecuali tempat itu tadi kumpulan orang mau sabung ayam, kumpulan para perampok-perampok, pencuri-pencuri atau orang-orang begal. Oke lah, kita dukung mereka. Tapi orang ini adalah kumpulan orang-orang mau bertobat, mau beribadah. Masa bertobat orang mau beribadah kok apa katanya tadi? Membuat keresahan. Di mana resahnya? Kalau dinilai dari keresahan, kalau kita tanya, apakah azan itu toa itu bikin resah? Jujur sahabat, banyak orang bilang resah, bikin resah. Anak mau tidur bunyi toa. Hanya yang bilang saudaraku. Makanya terjadi penangkapan orang yang mengkritik toa. Kenapa? Terganggu dengan suara toa. Kalau dinilai dari keresahan. Tetapi apakah orang Kristen menggeruduk toa itu? Tidak sahabat. Mereka memaklumi negara kita Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah menjamin orang memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Apa yang dilakukan orang Kristen di Nias? Mereka juga bikin toa. Itu saudaraku, keren itu. Wow. Salut saya sahabat ya. Yang mereka lakukan justru membuat toa sahabat. Mana itu ya? Ini kita ada fotonya ya. Nah ini. Mereka bikin toa sahabat di situ. Supaya seimbang lah. Kalau Anda memanggil nama Tuhan Anda pakai toa, kami juga bikinlah supaya seimbang. Itu yang mereka lakukan sahabat. Keren Kristen. Bukan menggeruduk toa itu mereka bikin juga saudaraku. Dengan lagu puji-pujian, dengan khotbah. Pemberitaan kabar baik juga itu keren. Lanjutkan pakai toa saya bilang. Nah itu saya dukung sahabat. Ya, lakukan. Tetapi untuk balas-membalas. Nah, kita ditanya jangan. Tak boleh. Itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Justru kita malu. Malu kita. Iya saudaraku. Makanya kita pergi ke sana. Malu kita. Lanjutkan bikin toa. Ya ikuti. Karena mereka sudah mencontohkan bikin toa. Ya bikin juga toa sahabat. Keren kan saudara? Bikin toa. Ini kita ada bikin salib juga. Apa namanya di kota yang ada salibnya. Silahkan saudaraku. Kalau bisa di gereja itu bikin. Yohanes 13 ayat 3. Yohanes 13 ayat 13. Bikin spanduk besar. Kan ini yang sering mereka pertanyakan kan. Mana ayatnya Yesus Tuhan? Bikin spanduk besar-besar di depan gereja saudara. Aku guru dan Tuhan. Tepat katamu. Karena aku adalah guru dan Tuhan. Nah, sehingga mereka tidak bertanya-tanya lagi itu sahabat. Nah, karena mereka begitu lewat depan gereja. Baca. Ini pertanyaan kita selama ini rupanya. Ada rupanya ayatnya. Kan katanya. Bikin depan gereja itu besar-besar. Kalau bisa itu setiap pagi dibacakan pakai toa. Dibacakan terus.
Ayat-ayat seperti Yohanes 14 ayat 6, seperti pasal 14 juga ya. Nah, dibacakan. Ketika Filipus bertanya, "Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu." Apa kata Tuhan Yesus? "Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Nah, itu baca sahabat. Pakai toa. Keren Kristen. Saya teringat ya, di Amerika, di Eropa itu juga. Gereja-gereja setan itu sangat meresahkan warga-warga Kristen. Banyak pendeta dihabisi nyawanya. Gereja dibakar di Amerika, di Eropa itu sahabat. Kalau cek itu di internet ada itu beritanya sahabat. Yang dilakukan oleh orang Kristen apa saudaraku? Bukan melakukan pembalasan. Mereka bentuk juga band-band metal untuk penginjilan. White metal, metal 777, mereka juga bentuk. Untuk melawan apa? Melawan pengikut-pengikut setan ini. Melawan gereja-gereja setan. Mereka tunjukkan dengan kasih. Kalau mereka memuji Tuhan, gereja setan memuji setannya dengan menghujat Tuhan. Nah, orang Kristen singkapkan dengan band-band metal itu, mereka bentuk sobat. Makanya jangan heran, di Eropa, di Amerika banyak band-band metal Kristen. Band-band punk Kristen. Terus pada dasarnya untuk melawan itu. Iya, akhirnya apa? Banyak sekali band-band penghujat kekristenan itu bertobat terima Yesus. Keren sekali. Mereka lakukan penginjilan, bukan mereka lakukan pembalasan. Itu barunya. Itu baru saya bilang kebenarannya. Oke lah sahabat, itulah suara saya ya mengenai gereja di Padang. Mohon maaf saya agak batuk-batuk karena kelelahan dari pedalaman, dari Aceh ini. Kemarin saya pulang udah langsung tepar sahabat ya, batuk di sini saya sakit ya, lelah sekali istirahat, kerja saya capek juga sahabat ya. Doakan saya supaya semakin pulih kesehatan, apalagi baru sebulan lebih saya itu cilaka sahabat. Mengalami kecelakaan hampir merenggut nyawa saya, tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, setelah kecelakaan kita langsung pelayanan ke pedalaman. Doakan dan puji Tuhan meskipun lelah capek saudaraku, Tuhan berikan kekuatan. Dan beberapa bulan ke depan kita kembali lagi ke pedalaman. Tiada lelah bekerja di ladang Tuhan. Saudara tidak perlu takut. Daerah-daerah lain, GDP sama Bang Pendi ini apa mau bikin gereja? Kita tidak pernah bikin gereja sahabat. Kita jumpai para mualaf-mualaf, kita jumpai orang yang tidak kenal Tuhan, kita bawa kadang-kadang apa yang mereka butuhkan sahabat ya. Nah, kita bawa. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung, mendoakan ya. Kita bawa kita ke pedalaman sana. Dari berbagai macam gereja. Ketika kita sampai di sebuah pedalaman, kadang-kadang ada juga yang bertanya, apa mau bikin gereja? Tidak bikin gereja. Kita tidak pernah mau bikin gereja. Udah banyak kali gereja, ngapain lagi dibikin gereja? Kita ke pedalaman bangun gereja. Kita penginjilan, pemberitaan kabar baik. Merebut yang terhilang, domba-domba yang hilang itu harus dicari. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, ada 100 ekor domba, hilang satu, dicari sahabat. Bahkan bukan perumpamaan itu lagi. Tentang anak yang hilang itu juga kan bercerita bagaimana ada anak yang hilang. Dicari, setelah dicari disambut sahabat. Nah, kita harus peduli. Bagaimana mereka masuk ke pedalaman, ke daerah-daerah Kristen, beritakan Kristus tidak disalib, Kristus tidak mati, Kristus tidak bangkit, Kristus tidak naik ke sorga. Nah, mereka beritakan itu sahabat. Dengan cara mereka, dengan cara agama mereka. Sehingga ada orang-orang Kristen yang terpikat. Apalagi sambil diberitakan dikasih beras, dikasih sarung. Nah, diiming-iming 500.000 sekali sunat. Nah, belum lagi per bulan dapat 250.000. Nah, banyak orang Kristen yang lemah imannya itu terpikat sahabat. Kasihan kita. Nah, ini yang perlu kita masuk ke pedalaman, kita pergi beritakan sehingga mereka tercerahkan. Nah, banyak mereka juga tidak tahu sahabat. Nah, kita ke sana, kita lakukan pemberitaan kabar baik kepada mereka. Kita jelaskan yang mereka beritakan itu adalah kabar palsu. Ini kabar baiknya. Kita sampaikan, kita beritakan. Nah, meskipun kadang-kadang kita tidur di hutan-hutan sahabat ya. Saudara lihat ya video kita di mana daerah-daerah yang tak ada lampu, tak ada internet sahabat ya. Kita tidur tak ada PLN. Yang ada apa? Suara jangkrik. Kadang-kadang ada penampakan-penampakan. Tak masalah sahabat. Penting pemberitaan kabar baik. Bayangkan. Saya salut melihat mereka. Kenapa saya salut? Mereka sampai loh ke pedalaman-pedalaman itu. Di mana
mereka cukup berhasil masuk ke pedalaman itu. Hebat juga ya mereka ini, saya pikir. Tuh saudara, mereka masuk. Banyak daerah-daerah di Indonesia ini tak tersentuh internet, tak tersentuh oleh listrik. Iya, kalau di kota-kota besar ya, taruhlah mereka sudah ini kan, sudah mengetahui siapa Edis TV, sudah mengetahui Kiamat, sudah mengetahui Pak Poljang, sudah mengetahui Bapak Saifuddin Ibrahim. Di pedalaman itu banyak mereka nggak tahu, YouTube saja tak tahu. Apa itu YouTube katanya? Apa itu Facebook? Tak pernah buka Facebook, tak tahu dia itu apa, dikiranya itu merek makanan, sahabat. Ini kan daerah-daerah yang tidak tersentuh ya. Kita ke sana, kita sampaikan. Jadi mereka sudah sampai ke sana, sahabat. Bahkan ada daerah yang berhasil mereka kuasai. Nah, itu. Kalau mereka sudah kuasai itu, sahabat, mereka tempatkanlah nanti di situ. Kepala desanya seiman dengan mereka. Kepala puskesmasnya seiman dengan mereka. Sehingga pemilihan presiden berikutnya pun ya seiman dengan mereka semua. Untuk kepentingan politik lebih gampang kan. Kalau sudah seiman, saudaraku, lebih gampang untuk kepentingan politik. Ya. Tuh saudara. Untuk menegakkan khilafah pun nanti mereka lebih mudah. Karena apa? Ya untuk mencapai hal ini kan diperlukan suara. Suara itu penting. Makanya kita jangan orang Kristen berhenti bersuara, harus bersuara. Sampaikan itu. Suara itu penting, sahabat. Untuk memilih presiden aja kita harus pakai suara. Tak bisa terpilih presiden yang kita inginkan kalau suaranya kurang. Tuh. Kalau sudah mereka kuasai itu semua, daerah-daerah itu apalagi pusat-pusat penting, pusat-pusat kota. Kayak di Sumatera Utara kan, nah, Medan, Pematang Siantar. Nah, itu saudaraku, kalau sudah dikuasai itu semua, maka terjadilah apa yang mereka inginkan. Nah, ini yang perlu orang Kristen membaca. Kadang banyak orang Kristen tidak tahu itu rencana-rencana itu, sahabat. Tidak mengerti mereka. Mereka anggap itu hanya sekedar, kepentingan agama. Tidak sampai di situ saja, sahabat. Saudara harus belajar bagaimana kejadian di Israel. Ya. Alkitab menulis, mencatat Israel itu dulu luas, bahkan sampai ke tanah Kanaan. Itulah Iran sekarang, sahabat. Tak pernah dicatat di dalam Alkitab bahwa Palestina itu adalah Islam, Arab gitu, tidak pernah. Tak pernah, sahabat. Tetapi lihat sekarang, sahabatnya. Tuh sudah jadi Arab semua. Itu saudaraku. Mereka kuasai. Belajar kita dari hal-hal seperti itu. Daerah-daerah Kristen perlu belajar, tetap waspada, tetap berhikmat dengan hal-hal seperti ini. Itu tujuan mereka. Makanya anggota-anggota dewan yang Kristen, itu saudara harus penting mengetahui hal seperti ini. Ada rencana yang lebih besar dibanding rencana agama. Jangan saudara pikir, bukan itu. Saya sudahi dulu lah Bapak Ibu Saudara ya. Saya masih batuk. Sebenarnya saya pengen live beberapa hari lagi ya, karena masih belum memungkinkan. Tapi karena keadaan saya usahakanlah live juga. Tuhan berkati kita semua. Salam sehat. Terima kasih buat yang sudah hadir. Saya baca dulu. Pak Haji Mariono, perjanjian lama akulah guru dan Tuhan, perjanjian baru akulah guru dan Tuhan, direvisi. Mana perjanjian lama ada tulisan begitu? Aku guru dan Tuhan. Nah, inilah orang yang menambah-nambahi Pak. Siapa ini? Haji Mariono ini. Di mana? Tunjukkan saya ayatnya di perjanjian lama ada tulisan akulah guru dan Tuhan. Cari di perjanjian lama, ada enggak? Jangan kamu ngarang-ngarang. Kalau kita mau dikarang-karang begitu, marah enggak kamu? Semangat melayani hambanya, hati-hati di jalan kami, hanya bisa doa untuk hamba Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Sahur. Haji Mariono, pesan ditarik. Horas. Wice Maras. Pak Wice Maras, Horas. Ilegal.
Apa maksudnya si Aji Murio ini ilegal? Di Jepang sekarang ini umat Kristen terus berkembang. Ya betul. Di Jepang sekarang ini luar biasa saudaraku. Pergerakan kekristenan ya. Luar biasa. Jepang, Korea Selatan, China, itu luar biasa. Dan yang nampak sekali itu yang saya lihat ya. Yang benar-benar memang berbalik arah. Dari yang tidak percaya kepada Yesus. Sekarang menjadi percaya kepada Yesus, Afrika dan Korea Selatan. Itu nyata sekali ya. Luar biasa memang itu. China juga ya. Salam Bang JDP. Denny Usman. Ya shalom Bang Denny. Huta gaul rame Bang Huta. Biar Tuhan Yesus yang ambil bagian dalam setiap ketidakadilan yang mereka buat kepada minoritas. Ya betul Tuhan. Kalau sudah Tuhan bertindak. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ya. Kalau Tuhan ingin melawat bangsa ini ya. Tuhan akan lawat. Karena tidak sia-sia darah para martir, sahabat. Itu diperhitungkan Tuhan. Pengorbanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu Tuhan perhitungkan. Perhatikan, setiap daerah-daerah yang dulu non-Kristen. Begitu daerah itu menjadi mayoritas Kristen, sahabat. Itu pengorbanan darah, misionaris, penginjil itu banyak terjadi. Ya. Semakin banyak orang Kristen dipersekusi, digeruduk, maka daerah itu akan berpeluang menjadi daerah yang percaya kepada Yesus. Itu kunci. Saya kasih tahu kepada saudara saya orang Padang, orang Aceh. Semakin Anda persulit, semakin Anda perlakukan ketidakadilan, semakin Anda persekusi orang-orang Kristen, justru itu peluang besar bagi keterbukaan untuk orang terima Yesus. Justru Anda yang membuka peluang itu. Iya. Peluang itu semakin terbuka. Terima kasih buat yang sudah memberkati. Ya. Ada berkat masuk dari hambanya S. Ya, terima kasih. Ibu S, Tuhan berkati Ibu. Sehat selalu, diberkati keluarga, kesehatan ya. Mana Aji Mariono tadi? Kok nggak ada lagi nongol? Tiba-tiba dia komen klaim, setelah klaim tak ada lagi nongol. Di mana ayatnya? Di Perjanjian Lama ada tulisan akulah guru dan tuan seperti katamu. Di Perjanjian Baru direvisi, mana ayatnya? Kalau Anda mendalilkan harus membuktikan, jangan hanya dalil-dalil tok, itu namanya Anda penyebar hoak. Menyebarkan berita bohong. Apa enggak malu Anda sampaikan kabar bohong? Tunjukkan satu, biar saya jawab. Mana dalilnya? Kan Anda mendalilkan nih. Di mana Perjanjian Lama ada begitu? Masa ingin menyangkal ketuhanan Yesus, ingin menyangkal Tuhannya orang Kristen, Anda sampai rela menulis berita bohong, komen bohong, kan lucu. Pak Haji Mariono. Oke lah sahabat yang terkasih, karena Pak Haji Mariono tak ada tanggapan, tak ada komen. Ya saya sudahilah dulu ya. Tuhan berkati kita semua, sehat selalu, selamat beraktivitas, selamat makan siang. Tuhan berkati, salam.